Ya, pemirsa, siapa tanggung jawab anak mengalami penyakit gagal ginjal? Kita masih ditemani oleh Kang Nurul Fatah MSOS selaku Sekretaris Jenderal Yayasan Ginjal Indonesia atau YAGIN. Nah, untuk pemirsa dan juga masyarakat yang mungkin masih salah paham ya terkait dengan apa bidang yang digerakkan oleh YAGIN, ini boleh dikepoin gitu ya di media sosialnya di mana Kang Fatah? Ya, Ya, boleh dicek di media sosialnya, di Instagramnya juga sudah ada ya, Yagin. Ini boleh dicek karena ID. ya yagin.id, bukan untuk kemudian tadi mohon maaf jual beli ginjal bukan ya, tapi ini adalah yayasan filantropi yang kemudian bisa memberikan bantuan bergerak bersama untuk kemudian membantu pasti dan juga memberikan beberapa bantuan kepada anak dengan penyakit gangguan apa gagal ginjal ya. Oke, kita seperti apa nih Kang Fata mungkin bisa dijelaskan apakah masyarakat kita ini sudah cukup peduli terhadap penyakit gagal ginjal mungkin khususnya kepada anak yang saat ini kasusnya ini semakin meningkat. Silakan. Baik. Eh, untuk pasien gagal ginjal ya atau daging tadi, sebenarnya kalau kita melihat masyarakat Indonesia itu indikatornya sebenarnya mudah. Ketika masih banyak masyarakat yang memberikan donasi atau donatur-donatur yang sering berdonasi kepada khususnya pasien gagal ginjal, ini berarti kepedulian masyarakat ini sangat tinggi terhadap mereka, terhadap pasien gagal ginjal. Tuh. Nah, beda untuk kesehatan ginjal. Apakah Hmm. masyarakat ini peduli gitu untuk kesehatan ginjal? Saya pikir penting ya untuk disosialisasikan juga gitu bahwa pentingnya kesehatan ginjal. Karena kalau kita melihat ini masih kurang masif apa namanya edukasi-edukasi tentang kesehatan ginjal terhadap masyarakat. Ya. Jadi tidak hanya pemerintah ini mestinya tidak hanya melakukan imbauan-imbauan melalui media online dan TV dan sebagainya gitu kan. Hal itu tidak tersampaikan ke daerah-daerah yang terpelosok, yang terpelosok pencil gitu. Jadi tidak tersampaikan. Nah, kalau menurut saya itu pemerintah mestinya eh, apa namanya memfungsikan fasilitas kesehatan di daerah itu benar-benar masif untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat atau kalau tidak Kementerian Kesehatan ini merangkul kita civil society seperti Yayasan Ginjal Indonesia ini bekerja sama melakukan promotif preventif terhadap masyarakat. Jadi mensosialisasikan upaya mencegah penyakit gagal ginjal. Nah, Mm-mm. ini sempat saya tawarkan sebelum hari ini viral itu Ya. kasus gagal ginjal tanggal 3 Oktober kemarin, saya audiensi dan teman-teman audiensi dengan Kementerian Kesehatan terkait persoalan gagal ginjal anak. Setelah kita selesai dari sana, ini kok tiba-tiba banyak perbincangan tentang gagal ginjal. Berarti Kementerian Kesehatan ini sudah mulai serius gitu. Sampai ada bahasa dari uh, Menkes, ini ya apa namanya Kementerian Kesehatan sudah berapa lama berdiri kok sampai hari ini tidak Mm-mm. bisa mengatasi persoalan gagal ginjal. Itu yang pertama. Ya. Dan saya pikir ini ya, selain masyarakat juga pemerintah, Mm-mm. pemerintah dan semua stakeholder ini mesti memiliki rasa kesadaran peduli terhadap baik itu odagin, pasien gagal ginjal, Mhm. ataupun untuk kesehatan ginjal eh, lingkungan gitu, lingkungan kita gitu. Jadi kalau kita lihat ini eh, gagal ginjal, kasus gagal ginjal ini memakan biaya yang sangat banyak ya, Ya. biaya yang sangat banyak gitu. Sehingga ini perlu benar-benar inilah apa yang ditata gitu Mm-mm. untuk kesehatan kita ke depan. Ya. Itu sih gitu. Ya, baik Kalau dan masyarakat sendiri saya pikir mm-mm. lebih peduli kayaknya.
daripada pemerintah. Ya, masyarakat justru malah lebih peduli ya, dan ini terbukti ketika Ya, misalnya sama-sama mendonasikan begitu sebagian rezekinya kemudian untuk membantu Odagin tadi ya, Kang Fata. Kalau mungkin ya boleh betul. sedikit informasi Kang Fata ke masyarakat, satu kali anak harus cuci darah, berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua? Nah, untuk biaya cuci darah itu ditanggung BPJS, Oke. gitu. Sehingga untuk itu kalkulasinya lebih tahu ya pihak yang bersangkutan ya, karena kita nggak terlalu ke sana gitu, nggak terlalu mendalami soal itu. Mhm. Oke. Yang penting kita melakukan sesuatu yang baik untuk mereka, gitu, Ya. melakukan pendampingan untuk mereka sudah cukup bagi kami. Mhm, mhm. Oke. Nah, dari Yagin sendiri, adakah kemudian tadi sebetulnya sudah melakukan audiensi ya, untuk kemudian mengedukasi betapa pentingnya kesehatan ginjal pada anak dan juga untuk kita semua. Apakah juga sudah mulai melakukan edukasi juga mungkin terlebih kepada para orang tua nih, Kang Fata, untuk kemudian apa sih yang kemudian harus dihindarkan pada anak, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan ginjal kita? Ya, untuk promotif preventif ya, Mm-mm. apa namanya, sosialisasi dan upaya mencegah gitu. Kita sudah melakukan sejak yayasan berdiri, sudah melakukan, meskipun sejak berdirinya itu sempat vakum ya. Dan bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita tetap melakukan edukasi, webinar gitu, memberikan webinar gitu. Kita mengundang dokter-dokter yang memang apa namanya, capable di bidangnya gitu, berbicara tentang ginjal anak, itu sering kita lakukan itu gitu. Hmm. Bahkan kita sering juga menghadirkan Menkes dalam acara-acara kita gitu. Nah, itu yang sering kita lakukan. Mhm. Sudah, Sudah ya? khususnya untuk, Mhm. ya khususnya untuk para orang tua, kita ada grupnya gitu. Jadi kita sharing lah di dalam grup itu, sharing selain memberikan apa namanya, memberikan psikososial tadi, kemudian mental health tadi, kita saling sharing, para orang tua saling sharing, ini gimana cara menangani kayak gini, itu sharing-sharing, yang lebih lama sharing ke yang baru, pasien yang baru kayak gitu. Iya. Mhm. Oke. Nah, kalau dari sejauh pengalaman ya dari Yayasan Ginjal Indonesia sendiri, sebetulnya kalau untuk penyakit gagal ginjal di Indonesia ini apakah menjadi salah satu penyakit juga yang kemudian termasuk apa urgent saat ini atau seperti apa, Kang Fata? Mungkin khususnya pada anak ya? Seperti apa sekarang? Iya, Mm-mm. khususnya pada anak ya. Ya. Eh, Sebenarnya ya, kalau yayasan apa namanya, gagal ginjal pada anak ini Mm-mm. tidak hanya terjadi pada saat ini saja. Ini mungkin perhatian Mm. publik atau perhatian pemerintah terhadap gagal ginjal anak pada saat ini. Sebenarnya sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu gitu, tapi belum terfasilitasi, mungkin belum, kenapa gitu, terdiagnosi kenapa anak itu gagal ginjal sampai gagal ginjal, mungkin itu. Sehingga sekarang itu ya tepat juga apa yang dilakukan pemerintah sih, dengan menghentikan penggunaan obat-obatan cair untuk anak gitu. Nah, eh, sebenarnya sama pentingnya Mm-mm. pasien ginjal ini dengan pasien kanker. Oke. Memang mesti perlu pendampingan khusus, perhatian khusus, baik dari lingkungan, keluarga, kemudian masyarakat gitu. Ini dan lebih-lebih pemerintah gitu. Mm. Perlu perhatian khusus gitu untuk mereka, karena penyakit ini kan juga bisa menjadi penyakit kronis. Apalagi anak seusia masih 5 tahun, bayangkan itu. Kasihan masa depan mereka seperti apa gitu Ya. kan. Ya, mungkin orang-orang di luaran bergelut dalam bidang apa namanya, gerakan sosial peduli gagal ginjal ini biasa-biasa saja. Tapi kita yang di sini itu mendengar berita, informasi duka dari mereka, aduh itu sedih gitu. Setiap bulan pasti ada. Gitu. Mhm. Ini memang perlu perhatian khusus dari Ya. semua stakeholder, dari semua pihak.
Ya, baik, perhatiannya sama seperti menangani penyakit kanker tadi ya, kalau Kang Fata sebutkan. Betul. Baik, lalu apa nih kemudian yang bisa kita lakukan karena katanya kan tidak ada gerakan kecil, tidak ada gerakan yang besar kalau kita tidak memulai dari gerakan yang kecil. Apa yang bisa kita lakukan mungkin bersama-sama dengan Yagin untuk membantu Odagin, Kang Fata? Oke, untuk membantu Odagin sendiri, Mm-mm. saya mengajak masyarakat dan masyarakat khususnya ya untuk memberikan perhatian khusus terhadap tetangga atau eh, siapapun itu yang memiliki penyakit gagal ginjal atau bertetangga dengan penyakit, khususnya lebih anak itu kita memberikan perhatian khusus. Dan paling tidak ya kita melihat latar belakang perekonomian mereka juga, karena eh, gagal ginjal ini tidak memandang kaya dan miskin ya. Mm-mm. Yang kaya pun jadi miskin gara-gara gagal ginjal gitu, apalagi yang miskin gitu kan. Prasejahtera lah Ya. bahasanya, prasejahtera, apalagi yang prasejahtera. Dan saya mengajak juga masyarakat kalau berkenan untuk melakukan donasi bisa juga kita disalurkan ke melalui Yagin Yayasan Ginjal Indonesia gitu, untuk pasien-pasien binaan kami. Dan selain itu ini juga merupakan gerakan ya, gerakan yang luar biasa. Ini gerakan promotif preventif menurut saya. Ya, apa yang sudah dilakukan Sultan TV. Nah, ke depan saya berharap sih bisa bersinergi, tetap Ya. bersinergi untuk melakukan dan memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang kesehatan ginjal. Kami juga bisa memfasilitasi dokter-dokter yang memang menjadi mitra Yayasan Ya. Ginjal Indonesia. Mm-mm, mm-mm. Seperti itu. Baik, ini perlu didalami kembali ya, Kang Fata, terkait dengan bagaimana kemudian ciri-cirinya ketika misalnya anak terjadi mengalami begitu ya gagal ginjal, kemudian apa sih yang harus dicegah. Ini semoga nanti bisa kita dalami lagi. Kang Fata, kita harus jeda Betul. kembali, kita masih ada satu segmen terakhir, kita juga nanti akan melihat beberapa pertanyaan Kang Fata yang sudah ikut serta di kanal YouTube Sultan TV. Pemirsa tetap bersama kami dalam Bincang hari ini.